Shalom, salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari hadir kembali dalam firman Tuhan pada Renungan Harian HKBP Batam Center, Resort Batam Center. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga baik-baik saja dan tetap sehat. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, firman Tuhan pada hari ini tertulis dalam Titus 2 ayat 11. Beginilah firman Tuhan. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Demikianlah firman Tuhan. Kasih yang nyata. Bapak Ibu berbicara tentang kasih Tuhan atau kasih. Ini tidak ada habisnya ya. Dan ini adalah menjadi tema penting setiap khotbah, setiap renungan, bahkan di setiap ajaran. Kita diajarkan, kita diperintahkan untuk mengasihi. Tapi ada hal yang lebih luar biasa. Ada kasih yang lebih besar dan tidak ada yang mampu melakukannya selain satu sosok yang luar biasa. Ya, dia Yesus yang mampu mengasihi kita tanpa alasan, tanpa sebab atau tanpa tujuan, dalam arti tanpa membalas pamrih, tapi kasih yang bertujuan untuk menyelamatkan. Nah, melalui firman Tuhan hari ini lagi dan lagi kita diingatkan bahwa berbicara tentang kasih yang nyata dan sudah nyata. Kenapa saya harus katakan sudah nyata? Sebab ini bukan hanya janji, tapi ini hal yang sudah ditepati. Sekali lagi, ini bukan hanya janji, tapi ini merupakan janji yang sudah ditepati. Mungkin kalau berbicara janji, ada saja yang mengatakan janji belum ditepati. Tapi firman Tuhan mau mengingatkan ada kasih yang dia janjikan dan dia sudah nyatakan. Kita diingatkan kembali melalui kasih Yesus yang luar biasa. Dia mati bagi kita menebus dosa kita. Itulah yang disebut dengan kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia. Dan itu sudah nyata. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, ketika kita berbicara tentang kasih yang nyata dan kasih yang menyelamatkan, maka ada hal-hal yang perlu kita ketahui. Yang pertama, ketika kita berbicara tentang kasih yang menyelamatkan, yaitu ini adalah kasih yang mau mendidik, yang mengingatkan kita agar kita tidak jatuh dan terjerumus di dalam hal-hal dosa. Atau lebih tepatnya, melalui kasih ini kita diingatkan untuk menolak melakukan kejahatan. Barangkali seperti nafsu, kesenangan-kesenangan duniawi, atau hal-hal jahat lainnya, dan sebagainya. Inilah yang harus kita lakukan ketika kita mampu menolak hal-hal kejahatan itu. Kita mampu melakukan kasih, kita menerapkan kasih yang menyelamatkan. Lalu yang kedua, kasih yang menyelamatkan yang dimaksud adalah kasih yang berbicara untuk mendidik. Kasih yang mengajak kita untuk tetap setia di dalam persekutuan, secara khusus di dalam peribadahan. Ya, melalui kasih ini kita tidak boleh diam, tapi kita harus menunjukkannya di dalam aktivitas-aktivitas rohani kita, secara khusus yaitu beribadah. Untuk hidup di dalam peribadahan sebagai tanda syukur kita, sebab Tuhan sudah mengasihi kita, maka kita juga perlu meresponnya. Kita perlu hidup di dalam persekutuan sambil kita menaati perintah Tuhan Yesus dan menantikan kedatangannya kedua kali atau kedatangan yang terakhir kali. Dia akan datang kembali menunjukkan kasihnya dan kita sadari bahwa dia sudah mengasihi kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, sebagaimana kasih yang kita imani, dia sudah nyatakan, dia sudah buktikan. Saat ini tugas kita adalah bagaimana kita juga melakukan kasih yang Tuhan Yesus ajarkan, yaitu mengasihi sesama, mengasihi keluarga, orang tua, bahkan orang yang kita tidak kenal, bahkan musuh sekalipun, kita harus mengasihi. Biarlah hidup kita di dalam kasih, bagaimana kasih yang nyata yang Tuhan Yesus telah berikan kepada kita. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.